Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nik Muhammad Arif dari Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 1 Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua pembahasan yang saya kutip dari buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D oleh Profesor Dr. Sudiono. Baik, di pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi penelitian, menjelaskan tentang pentingnya penelitian, menjelaskan dan membedakan dua metode ilmiah dan non-ilmiah dalam memperoleh kebenaran data. Baik, langsung saja yang pertama. Metode penelitian pada dasarnya ialah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah cara ilmiah, yang kedua data, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang dimaksud empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang kita gunakan. Adapun sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data ialah suatu hasil penelitian atau penemuan yang kita peroleh dari penelitian tersebut. Selanjutnya ialah fungsi dan tujuan atau kegunaan dari penelitian tersebut. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sebagai contoh ialah penelitian tentang akan hal-hal baru seperti penelitian untuk menemukan vaksin atau antivirus dari COVID-19 yang sampai saat ini belum dapat dipastikan vaksin yang benar-benar efektif. Selanjutnya pembuktian. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Sebagai contoh ialah sebuah penelitian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa bentuk dari bumi itu benar-benar bulat atau flat atau datar. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian yang bersifat mengembangkan, misalnya penelitian yang mengembangkan tentang sistem upgrade handphone, Android, atau teknologi. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi dalam suatu hal. Baik, selanjutnya ialah membedakan dua metode ilmiah dan non-ilmiah dalam memperoleh kebenaran data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Metode penelitian ilmiah berarti jawaban atau hasil apapun yang kita dapatkan dan kita berikan harus didukung dengan data yang valid dan dapat dipercaya. Metode non-ilmiah berarti tidak adanya data yang mendukung keabsahan jawaban yang kita dapatkan. Ada 5 hal yang membedakan antara penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah yang pertama ialah permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedua, jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan data. Yang ketiga ialah proses penyimpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan secara logis dan benar. Yang keempat, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validasinya. Yang kelima adalah hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur, dan empiris. Sedangkan metode non-ilmiah yang pertama adalah permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas tetapi bersifat umum. Yang kedua, jawaban apapun tidak perlu didukung dengan data. Yang ketiga, tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data meskipun mungkin ditutup dengan suatu kesimpulan. Yang keempat, pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat ataupun efek untuk kesimpulan yang pertama.
Yang kelima, boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun termasuk yang paling misterius, seperti supranatural ataupun dogmatis. Baik, tadi ialah pemaparan tentang pembahasan yang pertama. Selanjutnya ialah pembahasan yang kedua, yaitu mengklasifikasi metode penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan bidang kajian. Kedua ialah menjelaskan masing-masing jenis penelitian. Yang ketiga ialah memberikan contoh masalah dari masing-masing jenis penelitian tersebut. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek yang kita teliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan atau research and development. Menurut Jujon S. Surya Sumantri, menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan penelitian terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang praktis. Sebagai contoh penelitian dasar ialah penelitian dalam bidang psikologi. Misalnya, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Adapun menurut Bob dan Gal, menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Adapun penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian terapan ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dan dapat diaplikasikan. Sebagai contoh ialah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Sebagai contoh ialah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan dan menguji seberapa efektif media sosial seperti Zoom atau YouTube sebagai media untuk sebuah pembelajaran. Adapun metode penelitian yang berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Yang pertama ialah penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian survei. Yang ketiga ialah penelitian naturalistik. Metode penelitian eksperimen sangat tidak alamiah atau natural karena tempat penelitian di laboratorium dalam kondisi yang terkontrol sehingga tidak dapat terpengaruh dari luar. Metode penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh atau treatment atau perlakuan tertentu. Sebagai contoh penelitiannya ialah pengaruh ruang kerja AC terhadap produktivitas kerja. Yang kedua ialah metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah bukan buatan. Tetapi peneliti dapat melakukan pengumpulan data seperti dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara yang terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga ialah metode penelitian naturalistik atau kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu ialah berdasarkan pandangan dari berbagai macam sumber data, bukan hanya dari pandangan peneliti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat mengenai dua pembahasan tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun sumbernya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.